Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil muta'al. Nahmaduhu wa naskuruhu subhanahu wa ta'ala ala jazilin nawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil ma'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad maula Bilal Badril Kamal wa Syamsil Wisal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini muta'aqibaini ma ta'aqubatil ayyamu wal layal. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Upaya kita untuk lebih mengenal sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besar untuk lebih mengenal sosok yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah rasa cinta kita kepada beliau. Dan juga sebagai pembuktian cinta kepada beliau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya perintah ini adalah perintah yang tidak ada sama sekali beda pendapat antar para ulama dahulu, sekarang dan yang akan datang. Mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam upaya dan cara adalah bentuk kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanana, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada halaqah yang lalu kita membahas akan kejadian perang Al-Fijar yang dihadirin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu pamanda beliau. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa Rasulullah tidak ikut di dalam peperangan tersebut. Dan juga kita telah membahas pertemuan yang sangat bersejarah. Meskipun pada zaman tersebut disebut zaman jahiliyah, namun tidak sedikit hati yang bersih, pikiran yang jernih, akhlak yang luar biasa, saling membantu antar sesama yang dikenal dengan haliful fudul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri di saat beliau berumur 14 tahun. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad syahidtu, sungguh aku telah menghadiri dan menyaksikan halifan fi bait Abdullah bin Jud'an." Sebuah pertemuan kesepakatan di rumah Abdullah bin Jud'an. Andai aku disuruh untuk mengganti pertemuan tersebut, diganti dengan onta merah yang sangat mahal, aku tidak akan mau. Dan andai aku diajak di dalam Islam akan pertemuan semisal itu, maka pasti akan aku datangin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang mungkin bisa dibahas di masa-masa remaja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa hal. Di antaranya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan pastinya sudah menjadi dalam pelajaran akidah tauhid kita. Dan ini menjadi salah satu
prioritas utama di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah tanzihullahi amma la yalik, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak pantas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya lagi kaedah besar di dalam akidah dan tauhid kita adalah ismatul anbiya anil ma'asi wal akhta. Terjaganya para nabi dan para rasul dari berbagai macam dosa dan juga kesalahan. Terjaganya para anbiya dari dosa dan kesalahan adalah baik saat beliau sudah diangkat jadi rasul atau beliau belum diangkat jadi rasul. Dan ini adalah bagian utama dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak boleh seseorang memiliki sebuah keyakinan dan pemahaman kalau seorang nabi melakukan maksiat, seorang nabi melakukan dosa. Adapun beberapa kejadian-kejadian yang tercatat bahwa para anbiya melakukan kesalahan, para ulama telah sepakat bahwa itu adalah dari bab hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang baik bisa jadi kesalahan buat orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut adanya akhlak dan adab yang lebih tinggi. Demikianlah kita melihat di sekitar-sekitar kita. Ambil contoh ringan. Anak yang di jalanan. Anak nakal yang ada di jalanan. Anak yang berambut gondrong dan semisalnya. Kalau dia melakukan sesuatu kesalahan, mungkin masyarakat tidak menganggap sama sekali. Tapi kesalahan kecil yang dilakukan oleh seorang santri, kekhilafan kecil yang dilakukan oleh seorang yang memiliki nisbat kepada ilmu agama, bisa jadi itu menjadi bumerang buat dia. Dan menjadi kesalahan fatal yang diomongkan dan dibicarakan oleh banyak masyarakat. Dan demikian juga kalau kita buat contoh di dalam ibadah. Orang-orang semisal kita, wajar jikalau kita sholat duha dalam hati kecil kita berkeinginan untuk dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah dalam hati kecil kita berpikir nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, 70 kali lipat dan seterusnya. Kita membaca surat Waqiah, kita berpikir kita terbebas dari kefakiran, dan itu pun sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut tidaklah salah bagi mayoritas kita. Namun bagi para aulia sholihin, bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya merupakan sebuah kesalahan dan kekhilafan jikalau ia melakukan sebuah perbuatan yang bernilai akhirat, perbuatan besar yang bernilai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hati kecilnya menoleh kepada remah-remah duniawi dan keuntungan-keuntungan sesaat yang ada di dunia ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kejadian-kejadian yang dialami oleh para anbiya, yang terjadi pada para anbiya wal mursalin, yang secara zahirnya itu adalah dosa, namun hakikatnya itu adalah bab hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kalau boleh dibuat contoh satu saja. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di saat beliau dalam sebuah hadis, di saat beliau diminta oleh semua manusia untuk memberikan syafaat,
nanti di hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta maaf dan mengungkapkan alasan ketidaksanggupannya memberikan syafaat. Di antaranya karena beliau pernah berbohong. Bohong apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim? Kalau kita membaca Al-Quran, di situ disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diajak, dipaksa oleh pamannya, oleh keluarganya untuk ikut menyembah berhala. Beliau tidak memiliki alasan untuk menolak hal tersebut kecuali harus berbohong. Dan beliau mengatakan, qala inni saqim. Berkata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku lagi sakit. Bohong sekali ini. Beliau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebohongan ini. Sedangkan pastinya buat kita, kebohongan yang semisal ini mungkin tidak kita anggap sebagai bentuk kebohongan. Ini adalah kita anggap sebagai penyelamatan akidah. Ini adalah kita anggap sebagai bentuk usaha menyelamatkan agama dan tauhid. Yang itu merupakan pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana. Kemuliaan yang tinggi yang dimiliki oleh para anbiya wal mursalin menjadikan perbuatan-perbuatan yang itu tidak dosa, namun kedudukan tinggi mereka menuntut bahwa itu pun juga dijatuhin hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semisal tempat dan waktu. Mungkin ketika kita berada di daerah kita, di rumah kita, di kota kita, kita hanya berniat saja untuk melakukan keburukan. Kita hanya terlintas dalam benak kita keinginan untuk berbuat zalim. Itu pastinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam tatakallam au ta'mal bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku apa yang dibisikkan oleh hatinya, selama dia tidak berucap atau selama dia tidak lakukan apa yang dibisikkan oleh hatinya. Namun berbeda ketika kita berada di tempat yang agung. Berbeda ketika kita berada di tempat yang mulia, di Masjidil Haram, di kota suci Makkah. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan ilhad, kezaliman, berkeinginan, yurid berkeinginan, arada yuridu, baru iradah, baru keinginan. Tapi Allah nyatakan nudzikhu min adzabin alim. Kami akan beri dia, kami beri rasa dia, kami beri cicipan dia akan azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di masa remaja beliau berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala zahir wa batin. Jangankan beliau, di halaqah-halaqah yang sebelumnya kita membahas bahwa ayah, kakek, datuk Rasulullah diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan nista, dari kekafiran dan lain sebagainya. Apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dalam bentuk sosok manusia sempurna, yang terlahir di muka bumi yang ditunggu-tunggu oleh semua alam semesta. Rasulullah berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh sekali. Zahir wa batin. Baik dari musuh-musuh ataupun jadi dari akhlak-akhlak yang tercela. Disebutkan di dalam hadis bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dzuktu syai'an dzubiha 'alan nusub." Aku tidak pernah merasakan sesuatu pun yang disembelih atas dasar
berhala-berhala atau undian-undian zaman jahiliyah. Salah seorang sahabat pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau pernah meminum khamr wahai Rasulullah?" Padahal kita mengetahui, jangankan masa jahiliyah, di masa awal-awal Islam pun, di masa sampai hijrah pun, haram, keharaman khamr belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keharaman minuman keras, khamr, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertahap sampai 4 kali tahapan. Dan itu terjadi di kota Madinah. Namun bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, saat ditanya, "Apakah engkau atasyrabul khamr?" Apakah engkau pernah meminum khamr wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "La, tidak pernah aku meminum khamr. Wa ma ziltu arif, dan aku selalu mengetahui annama hum alaihi kufrun." Semua yang mereka miliki atau yang mereka lakukan itu adalah bentuk kekufuran. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dan juga diriwayatkan oleh Ibn Asakir. Bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga di dalam Sirah Ibn Sa'ad bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kawan-kawannya beliau di masa remaja saat beliau menggembala kambing. Kawan-kawannya yang remaja pun juga berkeinginan ketika ada pesta mereka hadir. Dan mereka selalu membuat undian. Siapa yang menjaga sebagai ganti dari mereka untuk menjaga kambing-kambing yang mereka pelihara. Seringkali ketika terjadi pesta tersebut, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah hadir. Dan ketika diharuskan sama kawan-kawannya dan harus dengan undian, yang selalu keluar adalah nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjaga kambing, tidak hadir di pesta-pesta pernikahan. Dan pastinya pesta-pesta pernikahan, apalagi di zaman jahiliyah, pastinya banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Dan disebutkan suatu saat kawan-kawannya memastikan bahwa Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ikut pesta. Maka mereka bersepakat bahwa yang menjaga kambing-kambing adalah fulan bin fulan. Nabi Muhammad harus ikut kepada pesta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Mekah karena beliau menggembala kambing tersebut di sekitaran kota Mekah. Saat beliau pulang ke kota Mekah, alqallahu alaihi naum. Allah Subhanahu wa taala membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tertidur. Dan bangun-bangun sudah terbit matahari atau pagi, yang pastinya pesta malam hari sudah selesai. Kemudian kejadian hari berikutnya lagi. Dipaksa lagi sama kawan-kawannya beliau untuk mengikuti pesta pernikahan. Dan subhanallah, kejadian berikutnya juga demikian. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga langsung tertidur di rumahnya dan terbangun-bangun sudah pagi atau siang hari. Sehingga hal tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di kota Madinah. Beliau teringat masa-masa tersebut. Dan beliau mengatakan, setelah ba'dal lailatain, setelah 2 malam tersebut, aku sudah tidak pernah lagi diajak sama kawan-kawanku untuk menghadirin pesta-pesta pernikahan. Demikian juga disebutkan di dalam Sirah Ibn Ishaq. Disebutkan bahwa pamanda-pamanda beliau, bibik-bibik beliau selalu memaksa untuk hadir di beberapa acara-acara besar keagamaan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menolak. Dan Abu Talib, paman dari Rasulullah, mengetahui akan hal tersebut. Dan dia tidak pernah memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk
ikut ke berhala-berhala. Dan sebelumnya di halaqah-halaqah yang telah lewat, pernah kita sampaikan bagaimana seorang rahib Bahira mengetes baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, aku bertanya kepada engkau dengan kemuliaannya Lata dan Uzza, berhala-berhala besar yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Namun Rasulullah SAW menampakkan kebenciannya dan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada berhala-berhala tersebut. Kemudian rahib Bahira menanyakan kepada Rasulullah SAW dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawablah semua pertanyaan-pertanyaan rahib Bahira oleh Rasulullah. Karena rahib tersebut menanyakannya dengan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali tadi bahwa paman-paman Rasulullah SAW memaksa karena ini adalah hari raya mereka. Hari raya besar. Dan mereka pun juga berkeinginan untuk menyenangkan keponakan beliau yang masih remaja atau yang masih kecil ini. Dikenal di antara hari raya besar kaum jahiliyah adalah Idul Buana. Hari raya Buana. Hari raya tersebut, di saat hari raya Buana tersebut, pamanda-pamanda beliau, bibik-bibik beliau mengajak baginda Nabi Muhammad SAW dan dipaksa untuk keluar ngikutin perayaan hari raya tersebut. Namun baru beberapa langkah keluar dari rumahnya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW gemetaran dan pucat pasi sampai beliau lari kembali ke rumah. Pamanda-pamanda beliau bingung dan menanyakan, apa yang terjadi wahai Muhammad? Apa yang terjadi wahai keponakanku yang tersayang? Beliau mengatakan, sungguh di depanku nampak dua orang yang besar, putih, bersih. Keduanya adalah malaikat dan membentak-bentakku. Jangan kau teruskan langkah kakimu wahai Muhammad. Mereka tahulah setelah itu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal, zahir wa batin. Baik itu dari orang-orang musuh-musuh atau dari akhlak-akhlak yang buruk. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada halaqah yang berikutnya, masih di dalam pembahasan sirah, sejarah baginda Nabi Muhammad SAW yang kita berada di masa-masa sejarah, masa-masa remaja Rasulullah SAW yang terkadang sejarah di masa remaja ini pun jarang dibahas oleh sebagian orang. Mudah-mudahan pembahasan kita menjadi laporan terbaik kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi salah satu usaha kita menggapai ridho baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya yang hadir, yang menyaksikan, dan semua khususnya anak-anak kita dan bahkan generasi-generasi setelah kita. Dan itulah di antara salah satu pandangan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat beliau dilemparin batu saat hijrah ke Taif, setelah wafat Abu Talib dan istri beliau yang tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau ditolak sama orang Taif, dilemparin batu sampai berdarah-darah kakinya beliau. Tidak kuat malaikat menawarkan kepada Rasulullah untuk diangkatnya dua gunung besar di Taif dan akan dijatuhkan ke penduduk Taif. Rasulullah mengatakan, la, jangan. Inni la arju minallahi ayyukhrija min aslabihim man yu'min bihadzal amr. Jangan kau lakukan itu wahai malaikat, sesungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mau beriman dengan agama ini. Bagaimana pandangan jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak dari orang-orang yang memusuhi beliau, beliau harapkan untuk bisa beriman. Demikianlah seyogianya kita di dalam usaha dakwah ini. Kita tidak hanya berpikir kepada orang-orang yang di depan kita, tapi juga siapapun orang yang menyaksikan, orang yang melihat video ini, dan juga bahkan semua anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita
dan generasi setelahnya. Mudah-mudahan semuanya menjadi umat yang dicintai dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.